Kemenangan tipis Indonesia 2-1 ke atas Kamboja. Walaupun tipis tetapi 3 poin penting itu sangat berharga dan bernilai ketika bermain di Gelora Bung Karno. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Saya mendoakan kalian semoga diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa kalian sehat dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke. Tahniah dan selamat kepada Indonesia yang telah memenangi perlawanan ketika menentang Kamboja. Begitu juga dengan Malaysia, guys. Apabila dapat mengalahkan Myanmar 1-0. Dan hari ini kita highlight sedikit bagaimana Indonesia menang ke atas Kamboja walaupun kemenangan tipis, guys, 2-1. Dan banyak yang perlu diperbaiki oleh Indonesia dan banyak perancangan daripada Sinteyong itu yang tidak dapat dipenuhi oleh para pemain-pemain Indonesia. Dan ada beberapa pemain juga yang menonjol dari segi permainannya, terutamanya kalau yang saya boleh bagi kredit yang begitu tinggi kepada Jordi Amat yang mengemudi bagian pertahanan dengan begitu baik sekali. Dan kalaulah diikutkan permainan Jordi ini, level Eropahnya itu telah meresap masuk dalam perlawanan ketika menentang Kamboja ini. Terlalu banyak permainan ataupun skill ataupun hantaran-hantaran baiknya dan juga kekangannya ketika mengekang asakan-asakan daripada Kamboja itu. Jadi kita lihat sedikit, guys, highlight daripada channel ini ya, channel Mamayo Football. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share dan komen, tekan butang loncengnya sekali untuk support kepada channel Mamayo Football ini. Judulnya ialah cuplikan gol timnas Indonesia versus Kamboja 2-1, proses gol kelas Witan Sulaiman dan juga Egy Maulana Fikri. Oke, guys, kita lihat dulu video highlight ini, kemudian saya akan memberi sedikit ulasan terkait dengan permainan, corak-corak permainan yang dipamerkan oleh Indonesia ini. Ayo kita semak video ini, guys. Nah, ini aksi-aksi ketika dari sebelah kanan ini, guys, hantaran ke tengah, tetapi di sini gol daripada Egy yang cukup cantik. Ini hasil daripada serangan-serangan sebenarnya yang dilakukan oleh Indonesia di menit-menit awal ya. Kalau diikutkan, guys, menit yang awal sekali sebenarnya Egy telah mencetak 1 gol tetapi tidak diambil kira kerana offside ya. Jadi ini percubaan yang kedua dan akhirnya dapat mencetak gol yang diimpikan oleh Indonesia ya. Di menit yang ke-6 ini hasil gerakan di antara Witan Sulaiman, Arkan Pratama itu dapat mencetak gol yang cantik daripada Egy. Seawal 10 menit awal ini sebenarnya Indonesia telah beri tekanannya kepada Kamboja untuk memberi tekanan serangan-serangan dan Kamboja tertekan sedikit, tapi Kamboja kembali bangkit, guys. Kembali bangkit dan akhirnya di menit yang tidak disangka-sangka ya, menit ke-14 begitu, Kamboja pula mencetak gol penyamaan. Ini antara keadaan di sekeliling Stadion Gelora Bung Karno, walaupun tidak terlalu ramai tetapi hasil semangat itu dapat dilakukan oleh Indonesia ya. Jadi kita lihat gol. Ini gol yang telah dilakukan oleh Kamboja di menit yang ke-14. Mereka menyamakan kedudukan. Ini
yang tidak disangka-sangka juga ya. Hantaran jauh dan sondolan dari pemain Kamboja ke penjuru sebelah kanan tiang gol Indonesia. Itu tidak dapat diselamatkan oleh Nadio, guys. Dan terkakus ketika pemain-pemain Indonesia pada saat ini ya. Dan terkejut juga bagaimana Kamboja dengan tidak disangka-sangka dapat melakukan pressing yang begitu kuat ke atas Indonesia ini, sehingga mereka dapat mencetak satu gol yang sangat berharga lah bagi mereka karena bermain di Gelora Bung Karno itu. Apapun kita lihat, ini gol kemenangan daripada Witan Sulaiman. Ini gerakan yang cukup cantik juga ya. Daripada Marcelino Ferdinand, kemudian Arkan Pratama, ini mereka bermain dengan Egy, Maulana Fikri, 4 serangkai di dalam pemain tengah dan juga serangan ini membentuk satu proses untuk cetakan gol daripada Witan Sulaiman ini. Dan gol kemenangan ini gol yang sangat berharga juga, menyebabkan mereka mendapat 3 poin yang paling penting dalam perlawanan ini. Yang pentingnya itu adalah kemenangan. Ini sedikit sebanyak highlight untuk video ini, kemenangan Indonesia menentang Kamboja ini, guys. Jadi kita akan ulas sedikit bagaimana corak permainan yang ditampilkan oleh Indonesia. Saya akan ulas sepenuhnya. Oke guys, itu sedikit sebanyak cuplikan atau highlight gol daripada Indonesia dan juga Kamboja ya. Seharusnya kita memberikan satu apresiasi ataupun penghargaan kepada semua pemain Indonesia. Walaupun kemenangan tipis 2-1 dan banyak yang perlu diperbaiki dalam permainan ini. Corak yang ditampilkan oleh semua pemain daripada lini pertahanan, tengah dan penyerang itu memang sudah ada nampak permainan itu melebihi position ballnya kepada Indonesia 55%, Kamboja 45%, tetapi sedikit kegoyahan Indonesia ini apabila Kamboja juga sebenarnya bermain cukup memberi tekanan kepada pemain-pemain Indonesia sehingga kan menyukarkan untuk tengah Indonesia itu dapat bergerak bebas sebenarnya, terutamanya Marcelino Ferdinand, Yaakob Sagri dan juga Ricky Kambuaya. Walaupun permainan mereka itu agak cantik juga, tapi dari segi permainan individu, macam contohlah Marcelino Ferdinand, sepatutnya tidak terlalu membawa bola itu terlalu lama ya. Dia sepatutnya melorongkan bola itu kepada penyerang sama ada Witan Sulaiman, Egy ataupun Egy Maulana, dan tidak terlalu memegang bola terlalu lama sehingga sukar untuk dia mencari rakan yang untuk dipasing, pasingan pendek itu. Nah, itu menyukarkan untuk Marcelino Ferdinand bergerak bebas dan dia juga dikawal dengan ketat. Begitu juga dengan kemasukan di separuh masa kedua Sadil dan juga Spasojevic. Spasojevic juga mempunyai beberapa peluang, tetapi Spaso tidak lagi dapat memberikan 100% bagaimana keadaannya untuk menghidup peluang cetakan gol itu apabila beliau juga baru pertama kali diserasikan dengan semua pemain-pemain ini dalam kejohanan seperti kejohanan AFF ini. Tapi pujian harus diberikan kepada pertahanan Jordi Amat. Jordi Amat, permainan level Eropanya sangat menarik, sangat cantik, cukup tenang, dan dia memberikan pasingan-pasingan, kekangan-kekangan kepada penyerang Kamboja itu tidak bergerak bebas. Dari situlah Indonesia sebenarnya dapat mengawal keadaan di lini pertahanan itu supaya tidak terlalu banyak gerakan-gerakan cantik daripada penyerang-penyerang Kamboja ini. Walaupun banyak kesilapan sebenarnya pemain-pemain lokal Indonesia, terutamanya
Pratama Arhan juga mempunyai kesilapan di bahagian pertahanan apabila dia memasing kepada pemain Kamboja yang hampir-hampir pemain Kamboja dapat mencetak gol. Mujur penjaga gol Nadio dapat menyelamatkan keadaan itu. Dan permainan seperti Maklok itu cukup bagus, Yaakob Sauri cukup bagus, Kambuaya cukup bagus, Witan Sulaiman juga bermain dengan agak baik. Egy Maulana sedikit permainannya agak saya tidak berpuas hati sebenarnya dengan Egy Maulana. Bagaimana dia peluang-peluang yang terhidang tidak disudahkan dengan cetakan gol itu. Sebenarnya Indonesia kalau diikutkan dia bisa mencetak lebih kurang 3 ke 4 gol sekiranya semua itu tercetak, semua dapat menjaringkan gol. Peluang yang ada itu tetapi tidak digunakan sepenuhnya. Dan apa yang perancangan diatur oleh Sinteyong, berkemungkinan Sinteyong juga tidak menggemari ketika menentang Kamboja ini, karena tidak semua pemain dapat mengikut arahan sepenuhnya daripada percaturan ataupun formasi taktikal yang dibuat oleh Sinteyong. Jadi banyak perlu perubahan yang dilakukan ketika nanti menentang Brunei dan juga lawan yang paling berat nanti menentang Vietnam. Itu perlu disusun atur lagi oleh Sinteyong dan juga semua pemain. Banyak lagi pemain yang saya tidak dapat sebutkan di sini yang juga bermain dengan cukup baik, cukup dapat menunjukkan permainan yang sepasukan. Maksudnya dalam 11 pemain itu keserasian cukup penting, tetapi hanya segelintir pemain yang kurang terlalu membawa bola, pentingkan diri, tidak passing pendek dengan ketepatan, dan juga mensia-siakan passingan kepada rakan dengan tepatnya. Dan hampir-hampir juga pemain Kamboja dapat mencetak gol penyamaan. Itu kesilapan-kesilapan yang kecil, yang mudah itu bisa untuk membuat Indonesia kritikal ataupun dibolosi. Jadi sepatutnya untuk perlawanan akan datang tidak perlu berlaku kesilapan-kesilapan kecil ini. Tetapi apapun performance secara overall ya, secara keseluruhannya cukup saya berpuas hati juga. Dan pemain terbaik yang saya boleh simpulkan di sini adalah Jordi Amat yang dapat mengatur, mengemudi bagian pertahanan dengan cukup baik sekali. Itu cukup berkelas dunia. Hanya sedikit saja pemain-pemain lokal perlu memperbaiki permainan mereka dengan lebih yakin lagi di masa akan datang. Dan juga pemain-pemain baru terutama Edo ya, itu juga perlu memperbaiki cara passingan dan juga ketepatan percobaannya. Jadi saya ingat guys, itu saja mungkin ulasan pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan perlawanan semalam. Nah, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.